Patrick Kluivert siap coret 6 pemain jelang lawan Irak. Mark Klok dan Beckham Putra terancam. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi laga berat pada matchday kedua Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain dengan kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi, skuad Garuda kini bersiap meladeni kekuatan Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 12 Oktober 2025. Namun, jelang duel penting itu, pelatih Patrick Kluivert akan mencoret 6 pemain dari daftar skuad sementara. Sebab, sesuai regulasi AFC dan FIFA, hanya 23 nama yang boleh masuk daftar susunan pemain dalam satu pertandingan resmi. Langkah ini tentu bukan perkara mudah bagi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu harus menimbang banyak aspek, mulai dari performa terkini, kondisi fisik, hingga keseimbangan taktik, demi memastikan hanya pemain paling siap yang diturunkan menghadapi Irak, lawan yang dikenal memiliki gaya bermain keras dan disiplin tinggi. Lalu, siapa saja pemain yang berpotensi menjadi korban rotasi Patrick Kluivert? Yang pertama ada Mark Klok dan juga Beckham Putra, posisinya di ujung tanduk. Nama Mark Klok dan Beckham Putra mencuat sebagai dua pemain yang kemungkinan besar akan dicoret. Kemungkinan besar keduanya tampil di bawah performa saat Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka. Berdasarkan catatan statistik dari Footmob, Klok dan Beckham sama-sama memperoleh nilai terendah dibandingkan pemain lain di timnas Indonesia. Klok catatkan rating 5,6, sementara Beckham hanya sedikit lebih baik dengan 5,7. Dalam pertandingan itu, Klok terlihat kesulitan mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Beberapa kali ia kehilangan bola dalam situasi transisi dan kalah dalam duel fisik dengan pemain Arab Saudi. Sementara Beckham yang diharapkan menjadi kreator serangan dari lini kedua justru gagal unjuk gigi. Sistem Patrick Kluivert yang menekankan kecepatan transisi tampaknya belum cocok dengan karakter bermain timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Kluivert diyakini akan memberi kesempatan kepada Nathan Chuaon dan juga Egy Maulana Fikri, dua pemain yang sebelumnya tidak masuk daftar melawan Arab Saudi. Nathan dikenal memiliki kemampuan progresi bola yang baik di sisi kiri atau tengah lapangan, sedangkan Egy bisa menjadi opsi eksplosif di sayap atau second striker. Di posisi bek kiri, persaingan kini semakin ketat. Setelah Calvin Verdong dinyatakan bugar 100%, Kluivert punya 4 opsi utama di posisi tersebut, yakni Calvin Verdong, Dean James, Yance Sayuri, dan juga Sen Patinama. Namun, karena mengalami cedera, Calvin Verdong sempat absen melawan Arab Saudi dan Dean James dipercaya sebagai starter di laga tersebut. Menariknya, ketika Kluivert melakukan pergantian pemain, Yance Sayuri yang dimasukkan lebih dulu dibanding Sen Patinama. Hal ini mengindikasikan bahwa Yance kini berada di atas Sen dalam hierarki pilihan pelatih Patrick Kluivert di posisi fullback kiri. Patinama yang kini bermain di Buriram United memang memiliki pengalaman dan juga kualitas individu bagus, terutama dalam hal crossing. Namun, dalam sistem Kluivert yang menekankan keseimbangan antara bertahan dan menyerang, ia dinilai masih kurang cepat dalam melakukan recovery ketika kehilangan bola. Apalagi Irak dikenal memiliki winger eksplosif seperti Ali Jassim yang berpotensi mengacak-acak pertahanan timnas Indonesia. Dalam konteks itu, Calvin Verdong yang sudah pulih dan memiliki mobilitas lebih tinggi bisa menjadi pilihan realistis bagi Patrick Kluivert. Karena itu, Sen Patinama untuk tidak disertakan dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia melawan Irak cukup besar. Satu lagi nama besar yang posisi tidak aman adalah Jordi Amat. Bek naturalisasi berusia 33 tahun itu memang masih punya kualitas dan pengalaman tinggi. Tapi di bawah Kluivert, persaingan di lini belakang timnas Indonesia teramat ketat. Kini, posisi bek tengah timnas Indonesia diisi oleh 4 nama yang tampil impresif, yaitu Jai Ijes yang kini menjabat sebagai kapten. Selain itu ada Kevin Dix, Justin Hafner, dan juga Rizky Ridho. Keempatnya tampil solid dan memiliki kombinasi kekuatan fisik, kecepatan, serta kemampuan build up yang sesuai dengan filosofi permainan pelatih asal Belanda tersebut. Dalam sesi latihan terakhir, Jordi Amat lebih banyak berlatih bersama kelompok pelapis. Hal ini semakin menguatkan sinyal bahwa ex-pemain Swansea City itu mungkin tidak masuk daftar susunan pemain melawan Irak besok lusa. Meski begitu, bukan berarti Kluivert tidak menghargai pengalaman Jordi Amat. Pelatih 49 tahun itu lebih memprioritaskan pemain dengan ritme permainan kompetitif lebih tinggi dan juga kondisi fisik yang optimal. Nama selanjutnya ada Rabana Sananta. Sektor penyerang tengah juga mengalami perubahan menarik.
Ketika menghadapi Arab Saudi, Ole Romeni tampil selama 27 menit dan sukses mencuri perhatian. Meskipun tidak mencetak gol, striker kelahiran Belanda itu memperlihatkan penempatan posisi dan visi bermain yang menjanjikan. Penampilannya membuat Ramada Sananta terancam tersingkir dari daftar 23 pemain timnas Indonesia melawan Irak hari Minggu nanti. Kehadiran Ole dan juga Mauro Ziastra membuat slot untuk Sananta semakin tipis. Pelatih Kluivert tampaknya ingin memaksimalkan pemain dengan kemampuan finishing dan pressing tinggi yang menjadi ciri khas permainan Eropa modern. Posisi terakhir ada Reza Arya Pratama yang merupakan penjaga gawang asal PSM Makassar. Selama ini menjadi bagian dari rotasi timnas Indonesia. Dengan kehadiran 3 kiper utama timnas Indonesia yakni Martin Pas, Nadio Argawinata dan juga Hernando Ari, peluang Reza untuk tampil bersama timnas Indonesia memang sangat kecil. Dalam laga melawan Arab Saudi, Paes tampil sebagai starter dan memperlihatkan kualitas kelas dunia, meski akhirnya dia kebobolan 3 gol. 2 gol diantaranya bahkan tidak lepas dari kelengahan lini belakang, bukan kesalahan fatal sang kiper yang melakukan 7 penyelamatan dalam laga tersebut. Hernando dan Nadio sendiri tetap dipertahankan karena punya pengalaman besar di laga-laga Asia Tenggara dan kerap tampil stabil. Karena itu, Reza Arya hampir pasti menjadi nama pertama yang dicoret untuk menyesuaikan kota 23 pemain timnas Indonesia melawan Irak pada hari Minggu mendatang. Kendati banyak nama besar yang terancam tak masuk daftar pemain timnas Indonesia, Kluivert menegaskan bahwa pencoretan bukan bentuk hukuman, melainkan strategi rotasi dan penyesuaian kebutuhan taktik. Laga kontra Irak juga menjadi ujian penting bagi Kluivert di mata publik Indonesia. Kekalahan dari Arab Saudi memang mengecewakan, tapi permainan agresif yang ditampilkan sempat memberi harapan. Kini, dukungan penuh dipastikan kembali memenuhi Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi, sebab kemenangan akan menjaga peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.